Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi dengan acara Obrolin dan kembali lagi dengan saya host podcast yaitu Zahra Sewaki. Di sini kita kedatangan tamu dari Ketua Bidang Pengembangan AIKA Pengkajian dan Dakwah. Iya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Akmal. Halo Pak Akmal, Halo. apa kabar Pak? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik sekali atau baik aja? Harus baik banget sih. Oh harus baik. Harus. Kenapa harus? Ya karena ada kenikmatan yang selalu disyukuri. Salah satunya adalah kenikmatan masih bernafas. Ya betul, Alhamdulillah. alhamdulillah. Saya juga masih bernafas. Alhamdulillah. Nggak tahu Kalau nggak 5 menit. bernapas, berarti nggak di sini Ah ya dong. betul. Di mana? Oke, harusnya di alam lain ya. Ya betul. Oke. Ya Allah. Pak, mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu dari mana Bapak, terus ngajar apa aja Pak, untuk teman-teman yang nonton. Oke, ya saya tadi sudah diperkenalkan namanya Akmal Ridwan. Saya dosen di Fakultas Ekonomi, berhome base di manajemen. Sekarang diamanahi sebagai Ketua Bidang AIKA, Pengembangan dan Dakwah. Dan saya asalnya ini apa ini? Eh, Asal asal daerah juga asal daerah. tempat tinggal juga Oh, boleh. tempat tinggal. Kalau misalnya asal daerah, itu saya dilahirkan di Kalimantan Selatan. Terus hijrah ke Kota Sorong, tinggal di Kilo 10 Harapan Indah. Ah, Itu kira-kira singkatnya oh ya. tentang saya, guys. Berarti asal dari Makassar ya Pak? Oh ya, Makassar kemarin kuliah S1 S2 juga di Makassar. Hmm, Ada juga tempat tinggal di sana. seperti itu. Begitu. Nah itu perkenalan singkat tentang Pak Pam, mungkin nanti lebih lanjut bisa di lain ya. Iya. Tanya di DM dosen apa gitu. Terus hari ini kita temanya tentang kesabaran Pak. Oke. Tentang kesabaran. Sabar ya. Nah menurut Bapak apa tuh kesabaran Pak? Arti kesabaran? Kalau misalnya bicara tentang sabar, berarti kita harus ada dua, menahan diri dan pasrah dan menerima segala apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi sabar itu menerima apa yang menjadi sudah ketetapan Allah terhadap diri kita. Nah, jadi misalnya kita terkena musibah. Nah, itu kita menerima dengan lapang, dengan pasrah, setelah itu kita carikan solusi. Nah, Hmm, itu kira-kira makna sabar hmm, menurut saya. begitu. Iya. Kalau yang Bapak ketahui tentang mungkin dari pandangan kemuhammadiyaan tentang kesabaran itu seperti apa Pak yang Bapak tahu? Kalau misalnya pendekatannya kemuhammadiyaan, karena kita bicara tentang Muhammadiyah, Muhammadiyah itu kan terdiri dari dua suku kata tuh. Hmm. Muhammad dengan iya, pengikut Muhammad. Secara otomatis berarti Muhammadiyah ini kan organisasi yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, berarti semua yang ada isi dalam Al-Quran dan hadis, itu yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Berarti kita tidak jauh-jauh. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap sabar? Kita mengambil dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran mengatakan seperti apa? Al-Quran mengatakan ada di Quran surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu Innallaha kira-kira. ma'as-sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Jadi sabar terhadap musibah apa yang telah kita terima. Jadi Muhammadiyah memandang bahwa kesabaran itu ibaratkan antara kepala dengan tubuh. Kalau misalnya kepalanya tidak ada, maka hilang, Hmm, meninggal, mati kan? Kalau kepala di dalam tubuh tidak ada, ya sudah iya selesai. berarti Nah, sudah. kalau sabar itu beriringan dengan keimanan. Hmm. Jadi kalau kesabarannya tidak ada, berarti imannya juga hilang. Itu beriringan, makanya tadi itu ayatnya Quran surah Al-Baqarah ayat 153.
Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang Sabar. sabar. Gitu. Terus kan Pak, ada kan yang kalau sabar itu berarti kayak kita menahan diri kan? Iya. Ya. Nah, kalau menahan diri sama kesabaran itu sama atau beda, Pak? Perbedaan antara sabar dengan menahan diri. Kalau sabar itu, berarti menerima segala ketetapan Allah, sedangkan menahan diri, itu menahan diri dari segala bentuk yang dapat mendatangkan mudarat. Jadi menahan diri dari amarah, menahan diri dari nafsu, menahan diri dari, apa yang akan mendatangkan mudarat kepada kita. Sedangkan sabar menerima ketetapan, menerima dengan lapang dada musibah yang telah kita terima. Mmm. Ah, misalnya kamu sedang, diuji tentang, sakit, maka kita harus, sabar menerima itu supaya bernilai ibadah. Ibadah. Kalau misalnya, menahan diri ketika ada teman, yang membuat kita emosi, kita tahan diri supaya tidak marah. Menahan diri supaya kita tidak emosi, karena itu merupakan sebuah hal yang wajib kita lakukan. Bahkan, eee, Imam Al-Ghazali dalam bukunya, eee, Ihya Ulumuddin itu membagi beberapa kesabaran. Jadi dia membagi, beberapa kesabaran, ada kesabaran dalam beribadah, ada kesabaran, yang haram, Mhm. ada kesabaran yang menerima segala musibah. Jadi sabar itu bukan hanya tentang, wajib gitu, kayak kesabaran itu bukan hanya sekedar, Yang wajib menerima, diucapkan, kayak menerima. menerima pasal dan sebagainya, tapi ada kesabaran yang kita dilarang untuk sabar, haram. Dilarang untuk sabar. Iya, Jadi apa tuh, Pak? Maksudnya dilarang kan untuk sabar sabar. di mana-mana kan kita harus diwajibkan untuk sabar kan? Ini dia, kalau, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sabar yang diharamkan itu ketika, ada kondisi di mana, kita langsung contoh kasus ya, contoh kasus, misalnya, eee, anak kamu atau adik kamu tangannya dipotong-potong, Tangannya dipotong-potong. dipotong sama orang lain, Anak dan anak ya? anak atau kakak atau Eee, siapa, atau saudara saudara kita lah, saudara saudara saudara, kita, orang tua gitu. orang tua, apalagi orang tua, Apalagi nggak orang mungkin tua, kan. kita kan tidak bersalah. Masa iya, aku sabar ya. Ya silahkan dipotong, nggak Oh, mungkin, iya iya, benar benar. nggak mungkin. Kan dia bilang, sabar ya, kan Tuhan memerintahkan untuk sabar ketika ada musibah. Hei Bambang, bukan begitu Itu maksudnya. namanya bukan sabar, tapi Betul-betul pasrah ya, pasrah. Tidak, maka itu sabar yang diharamkan. sabar yang Iya, tidak diharamkan. boleh bersabar dalam kondisi seperti itu Oh, di iya depan iya. mata kita. Orang tua dianiaya begitu. Dianiaya dan sebagainya, kita harus sabar ketika orang tua sedih, silakan, tidak Harus mungkin. ada Harus ada pembelaan. pembelaan, harus ada pembelaan, itu Heeh, makanya, dikategorikan haram. haram. Nah, Oh, jadi melihat sesuatu yang salah gitu ya, yang Pak? salah, betul sekali. Makanya lawannya itu sabar yang haram, ada yang sabar wajib. Kan tentunya ada wajib, ada haram. Nah, Imam Al-Ghazali ini, pendapatnya Imam Al-Ghazali ya dalam buku Ihya Ulumuddin. Sabar yang wajib itu sabar menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, Mhm, yang syariat. berarti segala kesabaran itu bernilai ibadah ya, Pak? Iya jelas, Mmm. itu sudah bernilai ibadah, tergantung bagaimana niatnya. Kalau niatnya hanya untuk hal-hal yang lain, misalnya mau dilihat dan lain sebagainya, itu beda lagi. Kan ibadah itu syarat diterimanya amalan ada 2, yang pertama itu, ikhlas, dia ikhlas tidak. Terus yang kedua itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau misalnya Rasulullah pernah mencontohkan aktivitas itu, maka itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau tidak ya, ya tidak. Mmm. Begitu kira-kira. Oh, Ya. iya, Pak, contohnya kayak gini, kan sekarang kita lagi di bulan puasa, Ah, ditambah lagi kan lagi aktif-aktif kuliah, oke. terus mahasiswa-mahasiswa akhir kan lagi sibuk-sibuknya dengan sidang, skripsi, Iya. kan mereka Wah, banyak yang mempersiapkan itu. iya. Jadi, nah, kalau misalnya mereka dalam contoh kasus,
mereka dalam kuliah terus, jam-jam yang lapar ini, jam-jam kayak jam 12 lagi jam-jamnya haus. Nah, bagaimana itu supaya mereka menahan kesabaran? Sedangkan, apa ya, itu jam-jam yang, mereka butuh ketenangan gitu. Bagaimana tips kesabaran dari Bapak? Oke, konteksnya mahasiswa yang mau penyelesaian ya, ketika mau Oke. ketemu dengan dosen, eee, Diuji itu. Itu diuji sekali. mau ketemu dengan dosen, keadaan dosen, ngajak ketemuan jam sekian tapi ternyata tidak ketemu, Mmm, ya di-ghosting. di-ghosting ya? Iya Oh, bahasanya iya di-ghosting ya? Wis, di-ghosting. ngeri Udah sih. janjian Udah tapi nggak janjian. datang. Iya iya. Bagi saya, kalau misalnya perihal waktu, itu kan tentang komunikasi dengan saya dengan dosen. Kalau misalnya, ternyata kita janjian, sudah nunggu dari jam 8 Mhm sampai jam 12, ternyata, tidak ada juga kunjung kepastian, mhm. ini saya bimbingan kah tidak saya su lapar lagi, ini su marah-marah lagi, Nah itu kan parah, diuji. kan itu betul-betul diuji, Mmm, kita kesabaran kita diuji oleh dosen pembimbing kita. Nah, saya, mau mengatakan bahwa kalau ada kondisi seperti itu, berarti, mencari tahu. Kalau memang sudah mencari tahu, awalnya kan janjian jam 8, ternyata jam 8 tidak ada, disuruh lagi menunggu sampai jam jam 12. Akhirnya kita yang mahasiswa, mhm ya menunggu karena demi penyelesaian. mhm Nah, Dia di kondisi itu kita harus menjadi pribadi yang sabar menghadapi, eee, kita menghadapi dosen nggak sih? Menghadapi dosen mhm karena yang tadinya jam 8 dipindah ke jam 12. Kenapa kita harus sabar di situ? Karena mhm orang yang sabar, eee, akan mendapatkan hasil yang baik, apalagi tujuannya mau penyelesaian. Ini kan tentang pendidikan. mhm Kita kalau berangkat mencari ilmu mhm dan kondisi kita itu sabar menghadapi ujiannya, mhm maka ending-nya itu pasti mendapatkan namanya kebaikan. mhm. Nah, makanya kalau merasa di-ghosting ini dan sebagainya, sabar. Sabar sambil mencari mencari tahu, mencari Mmm, informasi. Jangan jam 8, tidak ada, tunggu saya sampai datang. Tidak dia seperti itu, tapi mencari tahu mencari ke tahu. fakultas, "Ini datang nggak, Pak atau Ibu?" Kalau misalnya ada ya siapa tahu ada informasi sana, "Oh Mhm iya dia tidak jadi datang," baru dapat, mhm. Tapi kalau misalnya Bapak begitu. posisikan diri Bapak sebagai Ah, mahasiswa tuh mhm. gimana, Pak? Iya, Kan ada yang "Aduh kenapa Kak, sudah janjian setiap hari tapi kayak gini." Apa, pandangan Bapak gitu? oh iya, karena saya juga pernah jadi mahasiswa, guys. Betul. Mahasiswa S1, mahasiswa S2, Mhm eee, soal-soal ketemu dengan dosen itu alhamdulillah saya tidak pernah, mengalami kejadian yang kayak di-ghosting dan lain mhm. sebagainya. Cuma Alhamdulillah ya. pembatalan memang, pembatalan janji. Itu di-ghosting nggak sih? Ghosting. Pembatalan, ghosting ya? Pembatalan janji, tapi pembatalannya itu Janjian? sebelum harinya, Oh, paham nggak? sebelum Maksudnya malamnya saya hubungi, oh ternyata subuhnya dia konfirmasi, "Maaf deh oh tidak jadi, oh itu bukan soalnya ini." ghosting Itu berarti. baru ghosting ya. Kalau yang ghosting itu kalau kita sudah datang, Sudah datang malah tiba-tiba nggak ada. ditinggal. Mmm, Oh gitu, tinggal dan sebagainya. Mungkin itu yang dimaksud dengan ghosting. Nah, eee, tapi cara saya jika saya diperhadapkan hal yang seperti itu, mhm ya sama saya akan mengkonfirmasi, ke fakultas, mencari tahu dosen ini di mana, baru saya menghubungi kembali, ya. Poinnya kita harus memposisikan diri sebagai seorang mahasiswa bahwa kita harus tahu, aktivitas dosen kita ini banyak. mhm Nah banyak, tapi bukan berarti kita, kita berdiam diri, ketika ada kondisi seperti itu. Nah, artinya adalah kalau dosen kita sering ghosting kita, mhm ya, setiap hari kita di-ghosting, ya menghadap saya sama
fakultas. Hmm. Saya ini sudah 5 kali kasihan di-ghosting. Ini Iya, permasalahannya kasihan. apakah Hmm. kasihan? Iya begitu. Iya, Curhat ini ya. permasalahannya iya, kan, Hmm. fakultas itu tempat mahasiswa memang. Iya. Datang, bicara baik-baik, Hmm. ya sabar, Dikasih menyampaikan, solusi. iya mencarikan Hmm. solusi, jangan dengan cara kayak Diam-diam aja. amarah, jangan juga diam-diam. Hmm. Ya karena kita harus, keluar dari yang namanya permasalahan seperti itu. Dan juga, eee, sabar itu ibaratkan obat yang pahit, Obat yang pahit. iya, Kenapa tuh pahit, Pak? yang tidak disukai oleh orang. Hmm. Kalau misalnya orang, mau minum obat kan yang pahit itu pasti orang menolak. Hmm. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, Harus diminum. tetap aja. Karena saya yang rasional, kita kan makhluk rasional ya, saya sedang sakit, sakit parah. Tapi untuk sembuh itu saya harus minum obat yang pahit. Karena itu salah satu cara Supaya. supaya saya sembuh, Hmm. maka akan saya lakukan. Nah, sama halnya dengan sabar. Ketika kita sedang marah, Hmm. emosi dan sebagainya, amarah kita memuncak, mau memuncak ini. Salah satu peredamnya adalah dengan Minum obat. sabar. Ya. Jangan minum obat. Beda. Maksudnya diilustrasikan minum Iya, obat pahit itu. minum obatnya itu dengan sabar. Dengan Dengan sabar sabar. itu. Kenapa? Karena saat kamu marah, saat kamu emosi, endingnya atau hasil akhirnya pasti akan hancur, akan berantakan. Itu sudah pasti. Maka hal yang harus kamu lakukan adalah bersabar supaya endingnya Hmm. kamu mendapatkan kebaikan. Makanya itu orang yang sabar itu Masya Allah sekali. Iya betul. Tapi ada kan yang bilang gini, pekerjaan yang paling melelahkan adalah menunggu. Nah, Asik. sedangkan kesabaran itu kita melatih untuk menunggu. Menunggu itu kita melatih kesabaran, ya kan, Pak? Oke. Nah, kayak misalnya sudah tunggu-tunggu lama, ternyata nggak jadi. Kayak, nah itu kan salah satu yang apa ya, ujian setelah kesabaran, hasilnya, ya kan, Pak? Mhm. Setelah menunggu lama, sudah diuji kesabarannya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu dari hasil kesabarannya kita gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita menanggapinya tuh, Pak? Oke. Sedangkan dari menunggu lama tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Oh iya. Bagaimana kita menyikapi ketika kita sudah diminta untuk bersabar ya. Sabar ya, menunggu sampai jam 1 dari jam 8 nih. Sabar ya. Oke, kita bersabar dari jam 8 sampai jam 1. Ternyata pada saat jam 1 tiba-tiba dibatalkan. Bagaimana kita, wah, murka. Ini saya sudah lapar, ini dan sebagainya. Mungkin ada kayak kesel pasti. Iya betul. Kesal dengan, orang yang membuat janji itu pasti kesal. Eee, yang pertama adalah kita kembali ke orang yang membuat janji. Hmm. Kalau memang dia tidak mengkonfirmasi karena ini dulu, janji itu wajib kita Tepati. tepati. Nah, itu Betul. ciri orang yang, beriman itu. Hmm. Ketika kamu berjanji ya ditepati. Ditepati. Nah, adapun kalau misalnya, ternyata janji kamu tidak bisa kamu tepati, ya harus ada konfirmasi Konfirmasi. konfirmasi sebelumnya. Nah, saya ya yang si pembuat janji, kalau tiba-tiba membatalkan di jam 1 itu, sedangkan kondisi si yang saya janji ini sudah menunggu dari beberapa jam, kalau tiba-tiba saya batal, besok saja, tanpa ada penjelasan, Hmm. itu kan kayak tidak, Hmm. apa ya, tidak adil lah. Tidak ada. Karena saya menunggu tiba-tiba masuk chat, besok besok saja, tanpa memberikan sebuah, apa, kenapa bisa. Nah, makanya yang akan membuat sebenarnya, mahasiswa atau siapapun yang disuruh menunggu lama itu marah karena tiba-tiba tanpa ada penjelasan. Kejelasan gitu. Kan semua orang butuh Iya penjelasan. betul. Heeh, saya Butuh butuh kepastian. wah, butuh kepastian ini kepastiannya kapan kan? Kalau lama digantung begini, nanti saya hilang. Cari yang lain aja.
Tapi, Iya. Ini bukan kalau konteks bukan lagi. konteksnya bukan konteksnya, Heeh. konteks yang lain itu. Ini konteks dalam yang menunggu itu. Mhm. Jadi cara menyikapi ketika, tiba-tiba dibatalkan tanpa adanya konfirmasi dalam artian alasan, ya kita yang bertanya, "Bapak, atau Ibu, Bapak atau Ibu, eee, kalau misalnya besok saja," ya kita kadang mahasiswa hanya menerima begitu. Mmm. Ya sudah, ya sudah, kita menerima besok saja, ketemu. Tapi biasanya, kalau saya sih buat janji, Mhm. itu harus memberikan solusi. Karena saya harus mengerti kondisi yang menunggu. Yang menunggu. Jadi saya pokoknya harus mengerti, yang menunggu ini, dia sudah menunggu lama, tiba-tiba saya tidak tidak ya batalkan janji, maka saya kasih solusi. Kirim saja skripsinya atau daftar saja dulu, besok saya ACC, yang seperti itu. Contoh-contohnya? Poinnya adalah Mmm. kita si pembuat janjian tiba-tiba membatalkan itu harus memberi kejelasan. Kejelasan apa? Atau kepastian Mhm. apa yang menyebabkan dan apa solusinya. Mhm. Begitu supaya supaya ada feedback Iya, begitu jadi dari kan yang tidak menunggu, tidak kalau sakit hati. tidak sakit hati dan yang si pembuat janji juga kan kalau kalau kayak gitu jatuhnya Kak, dosa nggak, Pak? Hah? Kalau tidak menepati janji, Menzolimi ya? menzolimi. Ah. Ya, jadi zolim kan ke Iya, orang lain. lain halnya ketika dia memberikan solusi memang. Oh, iya ya. Kalau Iya. memberi solusi kan jadi ya kayak, dikasih tahu Iya, gitu, jadi ada kejelasannya, iya, jadi tidak berharap. betul. Misalnya maaf ya, mohon maaf ya, karena saya tidak bisa ketemu karena bla bla ada pertemuan Mmm. penting ini, ya artinya dia sudah memberikan alasan, Mmm. baru Seperti itu. begitu. Ya, terus Pak, kan kesabaran ini juga menguatkan iman, Oh jelas. ya kan Pak? Tadi ada kesabaran yang wajib kita, terapkan gitu di dalam diri sama kesabaran yang haram, Mhm, untuk, kita lakukan gitu. mhm. Nah, gimana tadi mungkin dari kesabaran yang haram dan kesabaran yang wajib yang mungkin bisa menguatkan iman kita gitu. Sedangkan kalau kesabaran yang haram kita lakukan kan berarti kita, ada suatu pembelaan ya, Pak. Iya, betul. Kita membela yang kebenaran gitu. Nah, gimana tuh cara kita untuk menguatkan keimanan kita dengan 2 kesabaran itu? Oke. Kalau bicara tentang, 2 kesabaran itu, kesabaran yang wajib itu ketika kita melaksanakan aktivitas ibadah apapun itu. Mmm. Sholat itu kita diminta sabar, eee, ketika kamu tidak sabar melaksanakan sholat, ya sholat kita tidak akan bernilai apa-apa. Mhm. Bahkan dalam aktivitas ibadah pun itu kita harus melaksanakan, kita harus, sabar. Mhm. Nah, kalau yang sabar, Iya, yang haram haram. tadi, Mhm. konteksnya kan hal-hal yang memang kita ada perlawanan. Mhm. Perlawanan, contoh kasus tadi, misalnya keluarga kita yang diintimidasi Mhm. diintimidasi, maka kita jangan, bersabar. Mhm. Maksudnya kita harus melakukan perlawanan dengan cara-cara yang baik, Mhm. dengan cara-cara yang baik. Misalnya, kita difitnah, ya mungkin eee, kita difitnah, ya kita harus melawan. Mhm. Melawan dengan cara-cara yang membuktikan bahwa apa yang dia sampaikan itu tidak betul. Mhm. Nah, contohnya sangat jelas tadi itu, yang Mhm. tentang misalnya, istri saya, Mhm. diganggu misalnya, Mhm. diganggu oleh, laki-laki itu kan kehormatan. Itu Kehormatan kehormatan istri, saya. ya, oh ya. Maka, ya saya marah. Mmm. Marah, menyampaikan, mendatangi, karena saya tidak mungkin sabar di situ. Mmm. Kita dilarang. Mhm. Saya mengutip, perkataannya Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana supaya iman kita, senantiasa tumbuh?
ya senantiasa tumbuh, baik itu perkara ibadah ataupun menerima cobaan. Mhm. Ya, tentunya kita harus memahami betul-betul bahwa konsep sabar itu konsep yang langsung datang dari Tuhan. Mmm, mhm. Jadi bukan hanya sekedar, "Oh iya sabar," bukan hanya sekedar begitu. Mhm. Ada makna yang harus kita pahami, bahwa sabar ini datangnya dari Allah. Allah yang menyuruh ini, Menyuruh bukan sabar. bukan manusia. Mmm. Kan, kalau orang-orang yang sudah sangat-sangat beriman itu ya tidak perlu dengan, omongan orang. Kalau hanya saya, mengatakan, sabar, kita melihatnya, "Oh iya, teman saya menyuruh saya sabar." Tetapi kalau saya bilang, "Sabar," kita yang dikasih tahu ini, "Oh iya sabar, kan memang Tuhan yang menyuruh saya sabar." Mmm. Supaya ada kesadaran, Heeh, iya iya. artinya kita sadar bahwa, "Oh iya, astagfirullah, memang Mhm. Tuhan menyuruh kita Mmm. untuk bersabar, menahan diri." Iya iya. Nah, itu, salah satunya. Harus tahu bahwa konsep sabar itu dari Allah Allah Subhanahu Subhanahu wa Ta'ala. wa Ta'ala. "Innallaha mas-sabirin, la tahzan." Ada pernah baca Iya, bukunya la nggak? La tahzan. tahzan, Jangan 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 bersedih. iya, janganlah La bersedih, tahzan, la tahzan. innallaha ma'as-sabirin. Jangan bersedih, Mmm. Tuhan bersama kita. Wih, Tuhan ini yang bersama kita, bukan yang lain, Bukan Tuhan iya, langsung yang Tuhan yang langsung menciptakan iya. bumi, Makanya langit dan bumi. makanya kita, sadari betul itu, konsepsi itu, konsep kesabaran. Mhm. Ya betul. Ini Pak, aduh saya jadi nge-blank gara-gara gara-gara betul apa yang emes gitu sama apa yang Bapak sampaikan ya. Dan kita, dari kesabaran itu kan kita diuji kan sama, apa yang sudah Allah kasih. Mhm. Terus, apa ya, gimana supaya kita, eee, apa ya, Pak, tadi Bapak sampaikan kalau, eee, setiap ketetapan itu berarti sudah dari Allah gitu, Iya, dan apa yang dikasih pasti Allah bersama kita gitu, yes, bukan ada kan yang biasa, temannya kita ya bilang ke teman kita gitu, kayak, "Sabar aja, ini cobaan." Tapi dia tuh menyampaikan kalau, "Aku nggak tahu apa yang saya rasakan," gini. iya iya, betul. Kayak kan kayak gitu kan Betul biasa, betul. sabar, jangan nangis," gini. Nah, "Aku nggak tahu apa yang sebenarnya saya rasakan." Nah, itu gimana, Pak? Kita menanggapi teman itu, apakah kita biarin aja, "Ya sudah aku menangis sudah, daripada aku ini," atau bagaimana, Pak? Oh, iya, ada memang kondisi di mana orang butuh, eee, kesendirian, maksudnya dia menyendiri untuk menerima menerima apa yang sudah ditetapkan atau apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Hmm, dalam kondisi itu ya. hmm, Eee, kita posisinya sebagai entah itu sebagai teman biasa atau sahabat, hmm, posisinya tetap sebagai orang yang mengingatkan, karena itu tugas kita sesama muslim. Untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Maka ketika kita menjumpai sahabat kita dalam kondisi terpuruk, entah itu terpuruk karena apa, ya tugas kita memang, menguatkan dia bahwa musibah yang kita terima, musibah yang sedang engkau terima, itu bentuk ujian kepada kamu dan itu menandakan ketika kamu mampu melewati ini, maka kualitas keimananmu pasti akan naik. Karena Tuhan akan menguji kita hmm. ya, untuk menguji kualitas keimanan Keimanan. kita. Maka ketika kita sedang terpuruk, saya sebagai sahabat pasti akan, membiarkan, "Oh ya, eee, bersabar ya menerima segala cobaan. Saya tidak tahu bagaimana hancurnya dirimu, Mmm, saya tidak tahu bagaimana, bobroknya atau yang kamu lakukan yang kamu rasakan sangat terluka, saya tidak tahu. Tetapi posisi saya hanya, mampu menyuruh untuk, ingat, sadar, ya sadar." Kan ada orang yang kayak tidak sadarkan diri ketika bagi bersedih ketika yang lagi baru. bersedih, Mhm, pokoknya terpuruk.
ada yang mengambil langkah untuk bunuh diri, ada yang Iya, mengambil kayak langkah untuk ini, gantung gantung diri. dirilah, ini. Mhm. Itu yang harus Salah. kita cegah, Mhm. itu yang salah. Makanya, walaupun ada kalimat, "Kamu tidak tahu." Ya, Mhm. memang Saya tidak saya tahu tidak apa tahu yang menurut kau saya, tapi rasakan. saya tetap harus, mencegah, saya harus tetap memberikan nasihat Iya, kepada benar. kamu bahwa jangan sampai gara-gara ini kamu mengambil langkah yang salah. Mhm. Iya, iya. Makanya itu pentingnya kesabaran. Mhm. Makanya sabar itu kan, sabar menahan diri, sabar menerima apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, Tapi tapi bagaimana mencari solusi setelah itu. iya, Kita Pak. menerima, tapi cari Mhm. solusi. Oh, ya. Ya, maaf, Pak. Gimana, Pak, cara melatih kesabaran itu? Kadang kan susah, orang bilang kalau, "Sabar aja, sabar." Tapi kita tuh nggak tahu cara mengolah sabar tuh kayak gimana. Karena kesabaran yang ditanamkan pada diri kan pasti, di orang-orang yang berbeda pasti caranya berbeda-beda. Gimana tuh, Pak, kita menanamkan kesabaran itu? Oke, sekarang, saya, bertanya, pada saat kamu sholat, kamu sabar tidak melaksanakan sholat? Sabar. Sabar. Pada sa Sabarnya konteks apa nih, Pak? Pokoknya Maksudnya sabar melaksanakan sholat, mmm, tidak kan ada yang sholat ya terburu-buru, oh, kayak iya, ya. ayam lagi patok makanan, ya Langsung iya, naik cepat-cepat, iya. Ah, kita melaksanakan sholat dengan kondisi yang sabar, tidak boleh cepat-cepat. Nah, itu perintah. Terus, eee, orang yang minum obat tadi itu, Mhm, walaupun dia menolak, dia tetap minum 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 obat, obat. Kenapa dia minum obat? mhm, Karena sembuh. dia mau sembuh. Mhm, Dia tahu ending-nya. mhm, Kayak menurut saya tahu ending-nya ketika saya minum obat, ending-nya adalah sembuh. mhm, Nah, mhm, konsep ketika kita menerima musibah, mhm, kalau misalnya, kita marah-marah, kita apapun itu, pokoknya kita marah, mhm, mengambil langkah yang salah, itu kan sesuatu yang salah. mhm, Maka harus memahami cara terbaik ketika ada musibah yang kita terima, yaitu dengan sabar. mhm, Lagi-lagi kembali konsepnya, bahwa konsep sabar ya, mungkin mudah diucapkan. mhm, Kayak iya benar, kamu mengucapkan, mhm, tapi saya ini merasakan, yang merasakan. mhm, Nah, kadang kala juga orang yang tidak mampu sabar itu adalah orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak baik. oh iya benar, Kan, kayak gimana tuh? orang yang hubungannya dengan Tuhan itu sedang tidak baik, ya Emosi aja bawaannya, bukan bukan cuman itu, tapi dia meninggalkan perintah Allah oh, dan dia menjalankan apa yang dilarang. Kan sesuai dengan apa yang dia rasa aja, iya, pokoknya, dia tidak mengerjakan sholat 5 waktu, misalnya dia tidak rajin bersedekah, mhm, terus dia melaksanakan, kemaksiatan. Itu mhm, kan hubungan dengan Sang Pencipta kan jauh, jauh. benar, Makanya dia mau bersabar tidak mampu karena itu tadi, ya hubungannya kesalahan, dengan Tuhan sedang tidak baik-baik. Maka, mhm, ada, seorang sahabat saya, mhm, di kota Makassar. Dia selalu berpikir kayak positif. Pokoknya memang positif. Dia kalau sedang menerima musibah, dia langsung ingat apa? mhm, Astagfirullah, kayaknya hubungan saya dengan Allah ini lagi tidak baik. oh Masya Allah, Jadi dihubungkan langsung, iya langsung kayak terkonek di situ. mhm, Jadi itu luar biasanya. mhm, Jadi pada saat terkena musibah atau urusannya sedang kayak tidak kacau, baik, kacau ini, langsung istighfar. Astagfirullah. Kayaknya hubungan saya dengan Allah ini lagi tidak baik. kayaknya saya lagi jauh Iya, sama lagi Allah, jauh. Padahal aktivitas sahabat saya ini aktivitas dakwah, tapi tetap, oh iya, kayaknya oh di sini di titik ini yang saya yang salah. Dia langsung refleksi diri begitu, merefleksikan diri. Oh iya, kemarin saya tidak melaksanakan ini. Oh tadi malam saya misalnya saya tidak sholat tahajud yang sebelumnya saya rajin. Oh saya tinggalkan. Terus saya tidak baik, suara saya tinggi di orang tua saya. Pokoknya hal-hal seperti itu dia langsung refleksi. Oh iya, tabayun gitu ya Pak, iya ya kayak, bertabayun pokoknya. mhm, Pokoknya dia kayak merefleksikan diri ketika dia menerima cobaan,
dia tidak menghakimi siapapun. Hmm. Dia langsung ke dirinya. Menghakimi dirinya Iya, sendiri. dia, Apa yang dia lakukan, kesalahan apa gitu. iya begitu. Hmm. Jadi itulah kayak, oh, iya iya, oh, mungkin saya lagi tidak baik sama Tuhan. Hmm. Saya ingat saya cerita pengalaman juga Gimana tuh? sedikit. Ini tentang bimbingan, mau ujian Hmm. atau mau bimbingan S2. Bapak yang mau Iya, mau bimbing. bimbingan. Oh. Pembimbing saya kan agak killer. Pas Hmm. S2 tuh, innalillah. Killer, dan ya pokoknya menakutkan lah. Hmm. eh saya chat kemudian tidak dibalas. Belum di ghosting ya. Tapi pokoknya tidak dibalas. Tidak dibalas. Tidak dibalas, itu kasihan. Padahal target saya mau tepat waktu. Hmm. Tidak boleh selesai lewat dari Molor gitu. 2 tahun. Pokoknya S2 harus selesai itu tidak boleh lewat 2 tahun. Apa yang saya lakukan? Saya bangun sholat malam. Sholat malam, tembus subuh, saya chat. Di subuh hari itu baru dia balas. Oh, jadi setelah Sholat subuh. hubungannya sama Iya, Allah di pokoknya bangun sholat tahajud, lanjut sholat subuh, baru saya chat dosen, dibalas. Jadi waktu-waktu sholat subuh itu ternyata beliau ya sholat kan, mungkin cek HP, oh ya ada, mungkin dia melihat, oh ya orang ini sholat subuh, mahasiswa saya ini sholat subuh, buktinya, oh ya itu salah satu keajaiban yang saya rasakan. Terus pada saat sebelum ujian hasil S1, saya bangun sholat tahajud juga, meminta ini, alhamdulillah pada saat ujian dilancarkan. Jadi apapun itu, kita menggantungkan urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pokoknya kita cukup satu tempat kita berharap ya kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu tadi yang orang yang lagi terpuruk. Kenapa kamu bisa sangat terpuruk itu sampai mengambil langkah untuk bunuh diri? Berarti kamu sedang jauh dari Allah. Artinya kamu terpuruk, tapi kamu tidak mampu menerima musibah itu. Sedangkan tugas kita adalah, oke, saya menerima musibah ini. Bahkan hal yang paling menakutkan kan ketika kita ditinggalkan orang tua. iya. Itu hal yang sangat menakutkan Iya, itu. benar-benar. Orang yang melahirkan kita Iya, itu salah satu hal yang paling menakutkan. hal-hal yang sangat menakutkan, tapi itu adalah hal yang pasti. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu Suatu adalah, saat akan. iya, akan terjadi. Itu suatu saat akan terjadi, dan itu hal yang pasti. Sisa kita siap tidak ketika diperhadapkan dengan kondisi itu? Saya siap tidak ditinggalkan ibu saya, orang yang merawat. Oh, ini tiba-tiba mendapat kabar, ya pasti akan bersedih lah. Pasti kayak sedih, menangisnya. Tapi intinya kita milik Allah. Saya ini miliknya Tuhan, milik Allah. Maka saya akan kembali kepada Sang Pencipta saya. Nah, kita yang terkena musibah itu, musibah ditinggal ya, sikap kita adalah sabar, menerima bahwa ini sudah ketetapan. Jadi apapun itu ya tetap kembali ke Allah, kembali kepada Allah. Jadi kesabaran itu kita berprasangka baik kepada Allah, karena semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah. Ibaratkan kayak gini, Pak, tukang parkir. Setiap hari mobil datang, tapi pergi dia tidak bersedih karena itu bukan milik dia. Miliknya, bukan haknya, hanya dititip. Ratusan mobil, tapi itu bukan punyanya, milik orang lain. Iya, makanya dia tidak bersedih. Nah, kita juga harus kayak gitu. Jadi segala apapun yang dititipkan kepada kita jangan bersedih kalau suatu waktu akan hilang. Iya, diambil. Jadi kita mencoba untuk ya udahlah, ini malah milik Allah. Jadi mungkin rasa sedih itu wajar ya, Pak. Tapi yang berlarut itu tidak baik. Betul. Larut-larut dalam kesedihan itu yang tidak baik. Seperti itu. Oke. Sangat gemes ya. Mungkin untuk closing statement, Pak, tentang kesabaran
dari Bapak mungkin untuk teman-teman atau penonton semua yang menonton di acara obrolin kali ini tentang kesabaran. Oke, closing statement yang saya bisa sampaikan adalah kembali ke Quran surah Baqarah tadi ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah berfirman mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ditutup dengan ayat innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu bersama Allah. Mungkin hal itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan banyak menuntut, jangan banyak menghakimi siapapun ketika kamu terkena musibah, tetapi coba kembali refleksikan diri. Mungkin saat itu ada kesalahan, ada dosa yang kamu lakukan sehingga urusan-urusan duniawi kamu lupakan. Ya, satu lagi mengutip perkataannya Imam Syafi'i, dia mengatakan bahwa saat kamu mengejar dunia maka akhiratmu akan kamu lupakan, tetapi ketika kamu mengejar akhirat maka dunia akan ikut. Jadi itu harus seimbang. Salah satu indikator orang beriman yaitu ketika dia sabar. Mungkin itu. Terima kasih guys. Terima kasih banyak Pak Akmal atas waktunya. Ya. Sudah berbagi-bagi. Jadi charger Iya. untuk diri sendiri. Kita charger keimanan. Iya betul, charger keimanan di bulan puasa nih. Betul Buat sekali. teman-teman Apalagi juga. Ramadan lagi. Iya, jadi kerasa banget Ramadannya. Mungkin Pak sebelum tutup satu kata untuk Unamin. Satu kata untuk Unamin, unggul berkemajuan. Satu kata Pak. Oh satu ya, unggul. Itu tadi dua ya. Iya. Satu kata untuk Unamin, unggul. Terima kasih banyak Pak Iya. atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Senang berbincang dengan teman-teman di sini. Iya. Luar biasa. Terima kasih. Buat teman-teman, ambil baiknya, jangan diambil kata-kata yang kurang baik gitu ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Unamin TV dan follow juga akun Instagram atau TikTok. Terus ada Threads juga, ada Facebook. Boleh diklik aja langsung di link di bio sini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.